Oke, teman-teman semua ya. Nanti kalau setelah khotbah berdoa terus untuk Pak Bombom biar Pak Bombom bisa tetap terus sehat. Pak Bombom selama Amin. sakit, tapi Pak Bombom sudah siapkan khotbah ya. Amin. Untuk acara-acaranya Pak Bombom sudah siapkan ya. Ini pertama judulnya ya. Ngobras Lidara CS di Solata BM2 part pertama. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua ini. Yesus adalah Tuhan. Abdul, kenapa kepanasan? Oke, yang ketiga ini. Anak Tuhan jaga perkataan dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Yang keempat, Pak Bombom, ini khotbah yang bagus ya. Kami sudah ditebus. Kamu gimana, Dul? Ya. Ini khotbahnya semua saya sudah siapkan. Pikirkanlah kebenaran. Dul. Ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Kemudian ini, yakinlah dan percaya. Sampai dalam Titus 3 ayat yang ke-8. Jadi Pak Bombom sakit, tapi Pak Bombom di tengah-tengah kesibukan dan sakit, ya, Pak Bombom tetap melayani. Pak Bombom atur khotbah, susun khotbah, ya, sakit tapi Pak Bombom tidak pernah henti kalah dengan penyakit. Saya mau melayani Tuhan. Pak Bombom sudah pertama pernah kesampaikan, Pak Bombom sampai sudah tidur terbaring, sudah tidak bisa melayani, baru Pak Bombom buka tangan. Kalau Pak Bombom sakit, hanya sakit-sakit yang bisa Pak Bombom mampu, wajah Pak Bombom ya, tidak sehat begitu ya, tapi Pak Bombom tetap melakukan pelayanan. Janji Tuhan, ya dan amin. Oke? Silakan yang mau masuk bergabung, silakan. Silakan yang mau bergabung, silakan ya, dari seberang, silakan mau masuk gabung. Mau bertanya, silakan. Pak Yoel, ada mau sampaikan? Saya belum dulu, Pak. Karena tadi masih kepikiran, Pak, nilai-nilai tadi itu loh. Gimana nilainya itu? Ya, Mantap pagi ini. Apa Pak Selamat? Apa wis terus ke? So aku neng Surabaya mampir ya. Wingi ra mbok tuku bakso aku. Siap. Nah niki ya. jadi gini Pak Yoel, kalau saya usul Pak Yoel. Pak Yoel kan sudah nyatat semua nomor-nomornya tadi itu. Juara 1, 2, ya apa siapa-siapa yang ikut itu kan sudah dikasih angka. Ya. Jadi Pak Yoel gulung kertasnya. Satu-satu nama digulung. Nanti habis didoain dibuang ke atas. Yang jatuh ke bawah itu yang juara. Yang keangkat ke atas sudah goodbye. Aneh-aneh. Habis sulit toh. Angel toh. Iya ya, angel. Mantap ya. Ya Pak ini ya. Mantap toh. Semuanya luar biasa toh. Wah, saya benar-benar exciting loh lihat khotbah-khotbah yang dahsyat ini. Ya. Ini dia ini. Khotbah yang hebat, luar biasa. Kajian Anas Pak. Itu Anas masuk, boleh tanya ya. Itu Al-Quran itu, saya mau tanya dia tuh, QS 33 ayat 56 itu. Monitor aja saya kasih semua rata-rata 8. Anas, QS 33 ayat 56 tolong dikasih pencerahan. Oh iya, selamat malam Pak Bombom, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, selamat malam pelaku firman, selamat malam. So siap, saya tengah siapkan soalan. Siap. Ya, tolong lanjut. jawab QS 33 ayat 56, Allah SWT dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Pertanyaannya, siapa bertanya nih? Kenapa yang maha tinggi berdoa kepada yang paling terendah? Nanti begini, Anas jawab saja apa yang Anas bisa jawab aja. Jangan marah ya, jangan emosi ya. Kita cuma tanya saja ya. Silakan. Oke. Anas saja. Siapa yang bertanya nih? Anas.
Nah, nanti Maki, Pak Lidara maki. siapkan. King David Oke, yang oke, oke. bertanya. Oh, King David. Soalan bermutu sikit Iya. lah, King David. Senang sangat soalan. Ya. Aduh. Ya, apa soalan dia? Marah. Maki-maki lagi, marah. Nah, Oi, tidak. Oke. Ini channel Pak Bom Maki-maki nggak edukasi apa-apa. nih. Nanti saya kasih hadiah. Channel Maki-maki aja, nanti channel saya Pak kasih hadiah. Bom edukasi nih, janganlah. Oh. Jangan. Channel Pak Oke. Bom bagus nih. Ya. Silakan jawab. Tampilkan ayat dulu, Bom. Aduh, saya baru nak siapkan soalan Osia ni. Aduh. Tampil. Kes berapa? Kes berapa? QS 33 ayat 56. Oke, sebentar. Soalan. Bentar ya. Itu Pak, sudah saya screen Pak. Osia. Ya. 33 ayat Ayat 56. kayaknya ada baku janji kayaknya, tiba-tiba masuk langsung dikasih ayat. Iya. Banyak Pak, ayatnya banyak Pak. Saya paling banyak ayat ini Pak. Itu sudah saya screen Pak. Yang ini? Kok bukan? Saya screen saya. Yang ini ya? Ya. Ya. Yang ini? Ya. Jelek. Yang ini boleh. Ya. Silakan, Oke. Panas, jelaskan aja. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Okey, berkenaan dengan salawat, kita perlu faham dulu maksud bersalawat dari konteks manusia ataupun Tuhan. Kalau berkenaan dengan ni, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. So maksud berselawat, Allah dan para malaikat berselawat contohnya memuji ataupun memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. So puji-pujian kepada Allah. Allah ingin mengajar kepada umat manusia berselawat kepada Nabi itu. Kalau daripada segi konteks manusia, berselawat itu berdoa kepada Nabi ataupun berdoa melimpahkan rahmat kepada Nabi. Kalau daripada segi konteks Allah ni, selawat tu maksudnya memuji-muji ataupun memuji kebaikan Nabi. So, Allah pun memuji kebaikan Nabi, malaikat memuji kebaikan Nabi. Kalau daripada segi umat manusia, berselawat tu berdoa supaya Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jawapan ringkas daripada saya, Pak Umar. Lanjut. Oke. Kenapa Allah harus memuji Nabi? Bukankah Nabi yang harus memuji Allah? Yang sewajarnya seperti itu. Oh ya. Di sini Allah ingin mengajar umat manusia supaya berselawat kepada Nabi ataupun memberi berdoa kepada Nabi junjungannya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu je, mudah je soalan ayat ni. Kalau begitu posisi Muhammad lebih tinggi dari Allah SWT. Oh tidak, Nabi Muhammad bukan Tuhan bang, dia manusia biasa bang. Hanya sebagai Nabi. Ya, harusnya manusia yang memuji Tuhannya. Harusnya manusia yang memuji Tuhannya, bukan Tuhan yang memuji manusia. Oh Kenapa betul. terbalik Kalau dalam ini? Islam tu tidak. Kalau dalam Islam tu Nabi Muhammad tu adalah utusan Allah. Iaitu Allah mengajarkan kepada umat manusia untuk memberi penghormatan kepada Nabi. Bukan menjadikan seorang manusia itu Tuhan. Begitu maksudnya. Kalau di dalam Islam lah, manusia tak boleh jadi Tuhan kalau dalam Islam. Kita tidak mengarahkan ke sana menjadi Tuhan, tidak. Pertanyaan saya, Tuhan itu kan maha tinggi. Kedudukan dia itu maha tinggi, tidak terhingga. Harusnya manusia yang menyembah dia, bukan dia yang memuji manusia. Kenapa dia memuji manusia? Berarti manusia itu istimewa di hadapan dia. Berarti manusia itu lebih tinggi dari dia sehingga dia memuji. Contohnya, seorang karyawan pasti menghormati bosnya. Tidak mungkin bos menghormati karyawan. Pada dasarnya yang lumrah dan rasional, seorang karyawan menghormati bosnya. Seorang bawahan menghormati atasannya. Seorang prajurit menghormati atasannya, komandannya. Bukan komandannya menghormati prajuritnya. Nah, ini terbalik yang saya lihat nih, yang terjadi di QS 33 ayat 56, bahwa Allah SWT makhluk yang paling tertinggi.
memberikan penghormatan kepada yang paling terendah. Ini menurut saya, pendapat saya terbalik. Tolong dijelaskan. Okey, baik. Saya ulang balik penjelasan saya. Kalau dari segi konteks ni sebenarnya Allah mengajarkan umat manusia supaya menghormati Nabi, iaitu utusan dia ataupun kekasih dia. Bahkan Allah sendiri memuji dalam ayat ni, memuji Nabi Muhammad SAW, bermaksud Allah mengajarkan kepada umat manusia supaya menghormati Nabi Muhammad ataupun sentiasa berselawat. Itulah umat Islam sentiasa berselawat kepada Nabi selepas solat ataupun di dalam majlis tertentu. So berkenaan ini bukan dia bermaksud Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, sebenarnya bukan itu. Maksudnya Allah ingin mengajarkan umat manusia supaya memberikan hormat ataupun berdoa untuk Nabi. Itu maksudnya daripada ayat. Bukan menyembah manusia, bukan. Ya, lanjut. bukan, tidak menyembah manusia, bukan. Kenapa Allah hanya menghormati Muhammad sedangkan ada nabi-nabi besar yang lebih hebat dari Muhammad tidak dihormati? 24 Contohnya nabi. Ibrahim. 24 nabi masih ada. Ya, Tidak pernah 24 dihormati. nabi masih ada. Kenapa tidak dihormati sedemikian rupa? Kok Allah SWT hanya menghormati satu orang saja? Ini kan ada diskriminasi. Ada pengecualian di sini. Sedangkan nabi-nabi besar, termasuk Ibrahim, termasuk Musa, termasuk Daud, Sulaiman, dan lain-lain semua itu apakah Nabi tidak Adam. diperhitungkan? Nabi Nabi Adam Adam yang jauh lebih hebat lagi. Lahirnya tidak punya ayah dan ibu. Kok tidak dihormati sedemikian rupa? tidak Kenapa diselawatkan. ini tidak diselawatkan? Kenapa seorang manusia yang biasa seperti saya dan Anas kok bisa dihormati sama Allah SWT sedemikian rupa? Apa kriterianya sampai sedemikian? Tolong dijawab. Okey, baik. Berkenaan dengan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad tu sebenarnya kami memang muliakan Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi Nabi Muhammad adalah Nabi kami, iaitu Nabi akhir dan Nabi penutup. So Nabi-Nabi sebelumnya ada umat dia masing-masing. Cuma Allah menceritakan di dalam Al-Quran berkenaan Nabi-Nabi sebelumnya untuk jadikan pengajaran kepada kami. Contoh Nabi Adam, doa Nabi Adam kami gunakan dalam doa kami. Itu bermaksud Nabi-Nabi dalam Al-Quran tu kami muliakan. Cuma contohnya tentang Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kami. So kami muliakan lebih daripada Nabi-Nabi sebelumnya. So mention kepada Nabi Muhammad adalah sebenarnya Nabi umat Islam sekarang untuk zaman ini. Sebab kami pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi sebelumnya kami tidak menafikan. Cuma dia ada umat dia. Macam tu. Kalau Nabi umat Nabi Isa ada umat dia. So masing-masing sudah lepas. Nabi-Nabi sebelumnya sudah lepas. Itu jawapan saya, Bang. Pertanyaannya begini, Anas. Nabi Adam umatnya siapa? Nabi Nuh umatnya siapa? Terus kemudian kenapa nabi-nabi itu tidak pernah diselawatkan? Hanya Muhammad yang diselawatkan. Padahal umat dia lah, Bang. itu lebih hebat. Umatnya siapa? Nabi Adam umatnya siapa? Umat dia lah, saya tak tahu lah umat dia siapa. Macam Siapa? umat Nabi Isa kan ada yang mentuhankan dia. Ya So, umat jangan dia lah Nabi maksudnya. Isa. Jangan ke Isa Bukan- dulu. Bukan Ya, Nabi umat dia Isa, Nabi masing-masing, Bang. Adam. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Adam itu siapa? Coba sebutkan. Oh, tak tahu lah umat dia masa tu lah, Bang. Dah meninggal lah, saya nak ambil balik, tak tahu. Dah meninggal lah umat masa tu, Bang. Dah lepas lah, Bang. Macam kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Dah habis lah, Bang, masa tu, Bang. Umatnya Nabi Su'aib yang mana? Nabi Su'aib. Oh, dah meninggal lah, Bang. Tahu lah. saya. Meninggal. Nabi Hud Meninggal lah, mati habis. Meninggal lah, mati habis, Bang. Umat dia. mati So, juga. umat Berarti dia lah. Muhammad juga sudah meninggal dong, nggak ada Nabi umatnya Soleh. dong. Kalau kau katakan begitu. Oh. Muhammad juga Nabi sudah Muhammad- meninggal. Betul-betul, dia sudah meninggal. Dia bukan Tuhan, Bang. Dia sudah meninggal. Cuma Dia ajaran sudah dia meninggal, masih kan? melekat. Umatnya kan sudah Iya, tidak umat. ada berarti. Ajaran, Sudah tidak ada juga umatnya. ajaran dia masih ada sampai sekarang, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, berarti juga ajarannya si Ibrahim masih ada dong. Ajarannya Ajaran- Ibrahim masih ada sampai sekarang. Ajaran Musa masih ada sampai sekarang dong. Ajaran betul. Adam Kalau juga kamu masih bicara ada. seperti itu. Betul. Ajaran Tapi Adam sudah masih Jadi ada. gimana? sudah disempurnakan Jadi oleh apa Nabi istimewanya? Muhammad SAW. Itu Ya, jawabannya, Bang. sebab Silakan, Bang Lem. Muhammad lebih istimewa dari nabi-nabi yang lain sampai cara berselawat pun atau cara bersyahadat pun mesti ada nama Muhammad. Kalau tidak ada nama Muhammad tidak bisa jadi muslim. Kenapa seperti itu? Coba dijelaskan. Ya, sebab kita kalau umat Islam ni Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir, Bang. Nabi akhir zaman dan Nabi penutup. Lahirnya Nabi Muhammad SAW itu petanda akhir zaman dan tiada lagi Nabi selepas dia. So kita semua umat Kan akhir sudah zaman mati Muhammadnya, kata tadi. Sudah mati Betul, Muhammadnya.
Betul. Dia bukan Ya Tuhan, kan? Bang. Maksudnya ajaran dia yang Ya, masih dia ada, bukan Bang. Tuhan. Oke, kenapa mesti pakai nama dia baru bisa jadi Muslim? Sedangkan nabi-nabi yang lain yang bisa belah laut tidak dianggap seperti itu oleh SWT. Kenapa Oh, hanya sebab dia satu ada- orang yang dikatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis kok dianggap sedemikian rupa? Apa alasannya gitu? Kriterianya itu apa? Sehingga SWT mengangkat dia lebih tinggi jauh dari nabi-nabi yang lain yang lebih hebat dari dia. Contoh, satu ini. Nabi Isa, cara lahirnya bagaimana? Ya kan? Sejak kecil atau sudah diberikan kitab suci. Muhammad tidak demikian. Kalau kita banding kehebatannya, jauh Nabi Isa lebih hebat dari Muhammad. Menciptakan burung dari tanah liat dan meniup, memberikan nafas, mereka bisa hidup dan terbang. Muhammad bisa menciptakan apa sehingga Allah SWT bisa menghormati sedemikian rupa. Bahkan sampai di dalam kubur pun kalau tidak menyebut nama Muhammad, itu akan disiksa. Siksa kubur. Kenapa demikian? Jadi dari kubur disiksa kalau tidak pakai nama Muhammad, menjadi Muslim tidak bisa kalau tidak menyebut nama Muhammad. Apa alasannya sampai sedemikian rupa seperti Muhammad jadi Tuhan? Kenapa demikian? Coba dijelaskan. Oke, baik Bang. Begini Bang. Kalau dalam Islam ni Bang, setiap Nabi tu ada umat dia, ada pengikut dia masing-masing. Contoh zaman Nabi Musa. Kan sudah apa dikasih yang tahu dia- tadi. Apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Zaman Nabi Nuh. Apa yang diajarkan oleh zaman Nabi Nuh. Itulah umat-umat dia. Sekarang, lahirnya Nabi Muhammad SAW selepas Nabi Isa AS. Kan Nabi Isa ada yang mentuhankan dia disebabkan oleh mujizat tertentu lah. Contoh menghidupkan orang mati, menghidupkan burung. Dan ada orang yang mentuhankan dia. So ajaran lahirnya Nabi Muhammad membetulkan itu. Siapa So, yang mentuhankan Nabi Isa? Siapa yang mentuhankan Nabi Isa? Tak, ni dalam Islam. Saya tak tahu siapa umat mana yang mentuhankan Nah, manusia tadi tu. kan Mungkin boleh Anas kan bilang difaham. Nabi Isa dituhankan. Saya tak kisahlah. pertanyaan, siapa yang menuhankan Nabi Isa? Tak tahu saya. Mungkin Coba ada yang dijelaskan. sebelum tu Mana? menyembah pohon pisang, Umat menyembah mana? tembok dan sebagainya. Umat- So lahir umat Nabi Muhammad mana? SAW. Tanya. Nabi Ah, Isa membetulkan. diangkat jadi Tuhan. Siapa yang mengangkat Isa jadi Tuhan? Oh, tak tahu. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, Bang. Ada tentang Dia menuhankan siapa? Nabi Isa. Saya tak Di tahu dia ayat siapa. mana? Di ayat mana Ada di surah yang Maryam, mengatakan ada. Isa, coba buka di surat Maryam. Siapa yang menuhankan Isa? Kita harus Yang jelas di mengang- sini dulu. Yang mengangkat Ya, jadi Yang mengangkat Tuhan. dia jadi Tuhan itu siapa? Siapa? Oh, tak tahu Bang saya. Saya tak boleh menuduh siapa yang menuhan dengan manusia tu. Kok Saya tak tak tahu. tahu? Ya, Kan Bang. tadi bisa sudah bilang. berdalil lebih dulu, sudah mendalilkan. Kalau nggak tahu jangan berbicara kalau nggak tahu. Mungkin boleh dibuka ayat Sebentar. Al-Quran. Anas, Tunggu. Saya kasih penjelasan dulu ini, biar clear. Ya, biar clear dulu. Saya bantu Pak Anas. Kasihan saya dengan Pak Anas nih. Saudara dari Malaysia. Ya, Bang. Lanjut, Tak Bang. bantu. Jadi begini Pak King David. Pak King David nggak boleh salah paham. Allah SWT-nya Pak Anas ya, itu beda dengan Tuhan kita. Makanya nabinya yang paling disempurnakan, karena itu nabinya itu ya Allahnya kan Allah SWT. Ya suka-suka Allah SWT kan. Kan Allah SWT itu kan Allah negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah. Jadi kalau dia mau memuji Muhammad, terus yang lain tidak dipuji, ya itu Oh suka-suka iya, Allah betul. SWT lah, kan Betul, begitu. Gitu Betul, masalahnya. saya lupa. Bahwa Iya. Allah SWT itu pemilik Ka'bah ya. Allah negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah. Jadi kalau nabi-nabi yang lain iya, betul, mau betul. diceritakan Betul. kayak apa, itu kan dicari pun nggak ada. Misalnya Zulkarnain tuh tinggalnya di mana nggak jelas, Soeb di mana nggak jelas, Isa yang dilahirkan di pohon kurma pun kalau ada yang mentuhankan ya terserah dia. Itu kan Allah SWT-nya dia, Pak King David. Jadi kita harus bilang. Surah Al-Maidah ayat 73 mungkin boleh sama. dibuka bawah. Al-Maidah ayat Coba 73 dibuka. mungkin boleh Itu aja ya dari saya ya. Oke. Coba buka Al-Maidah 73, coba kita lihat siapa yang coba mentuhankan dilihat. Isa. Ya. Siapa yang mentuhankan Isa coba. Al-Maidah itu Iya, surat iya. berapa? Coba. Al-Maidah itu surat Pak penggugat. 5. Surah 5 Pak, 5. 5. Surah 5. Ayat Coba dibukakan. ayat berapa?
Tanya Anas 73. ayat berapa? Anas ayat berapa? 3 tadi. 73 Pak Om. Coba dilihat. 3. Tiga ya. Anas, sebelum ke sini saya mau tanya, saya lanjut ke Pak Lobo ya. Supaya Anas Ya, silakan. kira-kira menurut Anas, bentar. Pak Lobo silakan yang tadi pertanyaan Pak Lobo. Kira menurut Pak Anas, kira-kira ini begini arti salawat itu. Supaya jangan lari. Anas mengerti nggak bahasa Arab ini? Makna salawat. Oke, Coba Anas ada Pak jelaskan Om. dulu. Oke, di dalam bahasa Arab, lafaz salawat merupakan bentuk jamak dari solat yang mempunyai asal kata ya solat. Solat yang berarti berdoa ataupun memohon. Dalam perkembangan menggunakan kata-kata tersebut semakin bermacam-macam sehingga artinya pun menjadi beraneka ragam. Di antaranya ia menjadi nama salah satu bentuk ibadat umat Islam iaitu solat. Kerana solat merupakan salah satu bentuk aplikatif penyembahan dan permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Nah itu Pak So, Lobo. apa maksud dia, Tolong Pak jelaskan. Ya, Pak Lobo sudah lanjutkan. jadi yang dikatakan bersalawat itu kan berdoa karena asal katakan solat. Solat itu kan berdoa. Ya kan? Nah, kenapa Olo SWT mesti berdoa buat Muhammad? Jadi Olo SWT itu berdoa kepada Olo SWT yang mana lagi? Berarti Olo SWT yang mana lagi yang dia minta doa itu? Yang mana Allah SWT yang bisa mengabulkan doa dia lagi? Oh, tidak. Maksudnya kan saya sudah jelaskan tadi apa itu maksud selawat. So kalau berkaitan dengan apa yang ditampilkan ni mungkin betul juga, mungkin ada sebab bahasa Arab ni terlalu unik Pak Om. So kalau kita memahami gramatikal bahasa Arab tu, bahasa Al-Quran tu daripada segi konteks Allah dan daripada segi konteks manusia kena bezakan tentang tu. Dia ada nahu dan syaraf dalam bahasa Arab ni. So, kalau panjang Anas, tentang tu. So saya sudah jelaskan tadi apa Anas, itu nanti konteks jemaat ini pusing, Allah Anas. menjelaskan Anas, atau daripada umat. Anas. Ya Om. Kalau di Alkitab kayak Betul. begini. Ya Kalau Om. di Alkitab kayak begini, kita bingung ini, benar. Ayat lain mengatakan begini, orang Arab mengatakan begini, orang Indonesia mengatakan begini, berbeda-beda. Sebenarnya yang punya bahasa ini orang Indonesia atau orang Arab? Betul. Ya Pak ya, Pak Lobo ya? Orang Arab. Orang Arab pasti. Punya. Kenapa orang Karena Tuhan Indonesia negeri kok Mekah. pelintir-pelintir Kan ya? ada ayatnya mengatakan Tuhan negeri Mekah dia. Lebih pintar Jadi orang kalimatnya orang seperti itu. Arab daripada orang Arab. Ya, yang Paling saya sebab bingung Al-Quran Pak diturunkan Bom. di Arab. Saya dapat ini dari Kalau seorang kita- kiai loh. Saya dapat Iya. dulu dari teman saya ini udah lama, udah lebih 10 tahun ini. Saya simpan. Iya. Oh iya. Bukunya saya simpan. Itu yang membuat kita sedikit bertanya-tanya tentang kok yang maha tinggi, yang maha luar biasa, bisa menyembah yang paling terendah. Itu kan terbalik, menurut saya sih terbalik. Dan Oke, juga silakan, ini sudah. dan juga gini Pak Lobo, Iya, Pak Anas. betul, memang terbalik Pak Lobo. Iya. Jadi oke, saya kasih bantu saja lah sama Anas ini. Aduh, gimana sih? Jadi begini Pak Lobo ya, Pak King David ya. Al-Quran Ya. itu kalau tidak ada tafsiran, tidak ada hadis, dia nggak bisa dipahami. Itu harus ada tafsir, harus ada hadis, harus ada kitab apalagi itu begitu. namanya, iya itijaz, apa itu khiyas dan lain sebagainya. Kalau langsung Al-Quran Waduh. dipahami nggak ada yang bisa Pak King David. Harus ada tafsir. Gitu, dan Berarti- setiap alim ulama mungkin berbeda cara begitu, tafsirnya, ya. gitu. Beda dengan Alkitab Iya, Pak King iya. David. Kalau Alkitab ya firman Tuhan jawab dengan firman Tuhan, di dalamnya sudah semua terjawab. Jadi bedanya di situ Pak King David. Gitu. Lah Oh, makanya begitu. dia suka Allah SWT, wong Allah SWT itu sendiri nggak pernah ngomong sama nabinya. Kan harus melalui Jibril. Jibril pun nggak ada yang tahu siapa Oke. Jibril. Harus lewat tafsir. Oh, Kalau nggak lewat tafsir mana begitu bisa? Nggak bisa itu. Harus ada tafsirnya. oke, Jadi oke. manusia sendiri yang Baik. mentafsirkan. Gitu. Oh, begitu. Jadi harus melalui manusia yang mentafsirkan. Sebentar teman-teman. Ya dilanjut. Sebentar ya, Anas sebentar ya. Ini ada kabar gembira ya. Sabar. Ini ada kabar gembira. Sebentar ya.
Sebentar ya, saya siapkan dulu. Ini ada kabar gembira teman-teman dari pecinta Sulata BM2 selama ini mengikuti siaran Pak Bom, yang mana kita sama-sama teman semua ya, memperkuat iman daripada saudara kami Pak Heri di Magelang, yang mana tadi sudah dibaptis di gereja GKJ Magelang. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Biasa. Luar biasa. Satu jiwa lagi. Mengikuti CD, tadi baru dibaptis, namanya Pak Heri Magelang. Ini fotonya ya. Sudah dibaptis tadi. Ini waktu diteguhkan oleh pendeta. Nih. Di gereja GKJ Magelang. Di gereja GKJ. Wow, luar biasa, luar biasa. Oke. Dahsyat. Kemudian ini ya, waktu peneguhan, pembaptisan percik di gereja, ya. Pak Bapak terkasih Pak Heri, baptisan percik ya di gereja. Oke, baik. Ya. Jadi kita Jadi gini, lanjut ya. Ya Pak King David, gini saya ini tambah sedikit. Jadi kan katanya Tuhannya Anas ini, Allah ini kan tidak mau dan tidak serupa dengan makhluknya, ya, bahkan tidak bisa menjadi manusia karena tidak setara dengan makhluknya. Kok sekarang malam berdoa kepada makhluknya itu loh? Apakah dia lebih rendah dari makhluknya sampai berdoa? Itu dia yang mau kita tanyakan ke sana, betul Pak Lidara. Saya setuju tuh. Kok bisa sholat kepada itunya, kepada makhluknya bernama Muhammad? Ya, itu mesti dijelasin. Silakan Pak David. Ya, jadi begini Pak Anas ya. Kalau Allah SWT itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya atau dengan apapun juga, kenapa Allah SWT berdoa kepada Muhammad yang adalah jelas makhluk manusia yang fana? Apakah ini tidak menyalahi aturannya sendiri yang Allah SWT buat? Yang tidak Silakan setara, dijawab. yang tidak serupa Tidak dengan setara. makhluk. Oh, oke, Ya. baik. Apa yang dikatakan oleh Bang Lidara tadi mengatakan Allah tidak menyerupai makhluknya, itu memang betul, ada ayat di Al-Quran. So berkenaan dengan saya sudah jelaskan tadi tentang arti daripada konteks ayat yang ditampilkan tadi. Allah bukan bermaksud Allah tu berdoa kepada Nabi Muhammad ataupun para malaikat berdoa kepada Muhammad, tapi daripada segi konteks tu Allah memuji. So arti ayat tu Allah mengajarkan umat manusia supaya sentiasa memuji junjungan ataupun Nabi Muhammad, ajaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ajaran yang benar, iaitu Al-Quran. Tapi artinya solawat itu kan berdoa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas, artinya solawat kan solat. Solat itu artinya apa? Tak. Itu maksud saya tentang bahasa Arab ni kan berbagai-bagai. So daripada segi konteks dia sudah saya jelaskan berkenaan dengan arti solawat, apa daripada segi konteks manusia, apa segi daripada konteks Allah Subhanahu ataupun Tuhan tu sendiri. Itu kena perlu difahami. Jadi kalau konteks, so bukan bermaksud Allah menyembah umat manusia. Allah mengajarkan bukan Allah mengajarkan kepada manusia menyembah Muhammad. Umat Islam tidak pernah menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Allah mengajarkan umat Islam bukan menyembah, bukan menyembah, bukan menyembah, berdoa, bukan menyembah, berdoa, bukan menyembah, berdoa kepada berdoa. Ya, saya sudah itu macam mana itu kok bisa begitu? Kenapa macam bisa mana? begitu? Macam mana coba? Kok Allah bisa berdoa kepada Muhammad, sedangkan Muhammad itu makhluk yang fana? Kan Allah SWT tidak boleh disamakan dengan apapun juga. Kan sekarang kenapa Allah SWT berdoa kepada makhluk ciptaannya sendiri? Itu pertanyaannya, kenapa demikian? Ini ayatnya nih Pak, Nah, silakan baca Ini itu ayatnya ayatnya. ditujukan kepada siapa Nas, ayat ini? Mau tanya dulu. Okey, baik. Yang tentang tadi solawat jelas supaya kita tidak ada kekeliruan. Ya, Sesat biar. sampai jelas. Lanjut. Lanjut. Baik. Ini ayat ini yang lain lagi nih, diminta, yang diminta tadi. Mungkin boleh dibaca dan difahami. Saya tak tahu Ya, ayat siapa ini yang untuk menyembah siapa nih manusia Pak? tu. Ini ayat ini untuk siapa? Ya.
Oh, boleh dibaca di situ. So sungguh telah Sungguh kafir. telah Baca. kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Siapa itu? Padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Tuhan yang Maha Esa. Ini siapa yang bicara ini? Yang ngomong siapa itu? Jika Orang-orang yang mereka mana tidak itu? berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kufur di antara mereka akan ditimpa azab yang paling pedih. Ini siapa yang berbicara ini? Sungguh Terus telah orang-orang kafir itu siapa siapa? yang berbicara? Orang-orang itu Setelah siapa? setelah kafirlah orang-orang siapa itu? Banyak orang kan. Orang apa? Orang-orangan, apa orang hutan, apa orang apa? Ya, yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ya, yang tiga itu siapa? Yang tiga Terus siapa? ini ayat Satu untuk dari siapa? yang tiga. Ayatnya untuk Untuk siapa? siapa itu? Dan ayat Mungkin ini Raja- untuk siapa? Ada Raja Haidir juga bisa bantu. Ada Muslim juga di sini ya. Selamat malam Raja Haidir. Selamat malam, Coba Pak. Raja dijelaskan. Haidir Muslim? Muslim, Pak. Ya, bisa jelaskan ayat ini untuk siapa? Bisa bantu tuh jelaskan. Aduh. Kurang jelas deh mata saya nampak, Pak. Kecil kali saya pakai handphone. Coba nih, kalau kurang mau nampak. tolong Ya, baca. Saya Kalau mau bacakan ya. Saya bacakan. Ayatnya bunyi begini. Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kufur di antara mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Jadi siapa yang berkata di sini? Kepada siapa orang-orang itu siapa? Dan kepada itu? siapa? Ya, betul. Silakan Pak Lidar. Orang-orangnya siapa itu? Iya, Orang-orang ini itu saya koreksi siapa? dulu ya Pak ya, supaya jelas ini ayat ini ya. Ini kalau Allah yang ngomong, harusnya Allah ngomongnya kan begini. Aku berkata kepadamu, barang siapa mengatakan bahwa aku adalah salah satu dari yang tiga, lah harusnya begitu ya. Tapi ini Beda, sepertinya Pak. bukan Allah yang ngomong ini. Beda Pak. Quran mereka Beda ya? Nggak usah Pak. Biarin aja Pak. Kita Oh, tanyakan. gitu. Ya, makanya Ayat kita ini mau ya, nanyakan beda-beda. ini. Makanya aku kita bingung tanya. ini, berarti ada yang mengatakan siapa ini yang tanya ini, Iya. yang ngomong ini ya. Oke, Iya, tolong mau Oke. tanya begini aja Pak. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Kira-kira untuk Gini. Iya, tapi Mungkin yang saya ngomong bisa. siapa ini Pak Bom Bom ini? Iya, mungkin Allah. saya bisa perjelas Oke, pertanyaannya silakan. Pak. Siapa namanya? Siapa tadi? Raja siapa? Haidir, Raja Haidir. Raja Haidir. Raja Haidir, ini ayat ini kan mengatakan telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, Nah, orang-orang itu ini siapa? orang-orang ini Kalau siapa? mau punya handset, Orang, Bang, tolong Bang handsetnya. iya, gitu. Orang-orangnya ini siapa? Satu, kedua, terus yang salah satu dari yang tiga, dari tiga yang apa? Yang mana ini? Coba dijelaskan nih Pak. Coba Pak Raja Khidir, tolong dijelaskan Pak, supaya kita jelas ini. Anas ini kurang paham mungkin dia bahasa Indonesia. Silakan Pak Raja Khidir. Pak Raja Khidir kan Muslim ya, coba tolong dijelaskan Pak supaya kita paham. Barangkali kita bisa mualaf kan. Pak Raja Haidir. Mungkin saya boleh jelaskan. Mungkin boleh Boleh, kalau nak faham tentang ayat ni mungkin daripada surah 70 kalau saya nak baca di sini. Saya baca daripada 70. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebahagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebahagian yang lain mereka bunuh. So kalau bersambung di ayat 71, dan mereka mengira bahawa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Kerana itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Teman-teman Allah diam dulu ya, saya mau mereka bertanya sama kerjakan. Anas. Ini ayat ini sangat apa ya? Membela Membingungkan. diri. Ayat membela diri, saya bingung. Anas, ayat kau tolong jelaskan sama saya. Ya, Bapak. Sungguh kami
kami benar-benar telah mengambil perjanjian. Pertanyaan saya, kami ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, Bang. Pak Oke, Bob. kalau Allah Subhanahu Wa Taala saya setuju, tapi kalau Yahweh atau Elohim Israel, tidak pernah Israel memberikan firman-Nya kepada bangsa lain. Itu sudah dijelaskan dalam 5 kitab, ya. Oh iya Kitab iya. kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, kitab Taurat Musa, ya, dan kitab Injil, ya. Jadi tidak ada namanya dan surat-surat para rasul. Tidak ada namanya firman Tuhan mau diberikan kepada Tuhan selain dari Israel. Jelas ayat ini memframing, ya. Ini ayat Anda Iya, iya. kami ikuti aja. Itu firman Tuhan kalian. Jadi kalau ada Iya, umat iya, Pak. Muslim bilang, teman-teman yang di rumah ya, Pak Bob sampaikan, kalau firman Tuhan ini ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala jelas di sini ya, Pak Lobo ya, bahwa SWT dengan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub berbeda ya. Betul nggak Pak Lobo? Sangat berbeda. Ya, Berbeda, karena betul. Beda karena dalam jauh, kitab beda jauh. Kejadian 17 ya. Beda jauh. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 dan 3. Kejadian 12 ya. Coba kita bandingkan ya. Perhatikan ya. Ya. Kita bandingkan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an 70 ya. Nah, ayat 70 dengan ini ya. Bentar. Kita coba buka ya. Ini sudah sangat-sangat berbeda ya. Berarti Tuhan kita mau menipu nggak mungkin ya. Perjanjian kekal ya. Udah dari sini saya ambil ya. Ini perjanjian ya. Abraham dipanggil ya. Itu kelihatan yang difitnah itu bangsa Israel, Pak. Iya difitnah. Difitnah. Oke. Itu yang pertama. Difitnah oleh ayat ini. Iya. Kedua ini ya. Ya. Ini ya, ayat 7 nih ya. Ini perjanjian yang kekal ya. Perhatikan ya. Tidak bisa dirubah-rubah. Perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tidak bisa dirubah-rubah dan saya pikir berbeda. Allah Ayat SWT dengan 7. ini, Ayat 7 ya, Pak. Iya, Mau aku akan dibacakan. mengadakan, saya bacakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku, yaitu YHWH, Adonai Sang Pencipta, dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi di dalam hal ini engkau dan serta turun-temurun bangsa Israel. Sekali lagi di sini YHWH, Adonai Sang Pencipta, ya, dengan engkau serta keturunanmu dan turun-temurun, yaitu Bani Israel, yaitu Israel menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Elohimmu atau Allahmu, dan Allah atau Elohim keturunanmu. Jadi yang berbicara tadi di ayat itu adalah Tuhan yang lain, Pak. ya Tuhan yang lain memang. Ya, Karena kalau itu kita Tuhan ambil yang dari lain. kitab Taurat, Betul, berbeda. betul, betul. Dari kitab para nabi pun berbeda. Satu Ya, ya. 1 Tawarik 6 ya. 1 Tawarik 16 ya. Iya. itu Tuhan yang lain itu. Nah, ini berbeda, Tuhan yang lain, jelas SPT Itu. berbeda. Betul, Ya, betul, kalau ada betul. orang-orang yang Tuhan yang lain, betul, betul, betul. mau mengatakan bahwa Tuhannya Sama, tidak Israel sama. nggak beda. Nggak sama. Langit dan Allah bumi. Israel tidak pernah katakan kami. Allah Israel tidak pernah katakan kami. Ya, Aku. beda ya. Silakan. Ngomongnya Dia aku. selalu Yakub aku. ya. Israel itu Ya. Yakub ya. Ya, diadakannya bagi Yakub. Nyanya ini di huruf besar ya. Nya ini Huruf besar. artinya Elohim. Ya, artinya Ya. Yahweh Ya, Sang betul. Pencipta. Bagi Yakub, yaitu bagi Bani Israel atau bangsa Israel, menjadi Perjanjian. ketetapan bagi Israel, menjadi perjanjian kekal. Nggak mungkin Kekal. kemudian dia ngomong lagi di ayat Al-Quran tadi berubah. Nggak mungkin. Menjadi kami. Itu berarti sosok atau Tuhan Yang berbeda. lain. Berbeda. Betul, betul, betul. Jadi itu Pak. Beda, beda, betul. Beda, beda, beda. Itu udah pasti itu. Nah, Ya, makanya tapi saya kan sudah Kita jelaskan nabi ya. beda, beda. Kita buka lagi di kitab Mazmur. Ya, aneh sekali ya. Oh, Israel mau ditenang-tenang ke sana kemari ya. Berbeda Iya. ya. Nah, Ya, Beda makanya- sekali Pak Bombom. Makanya di film saya kan kemarin di YouTube saya tuh kan mereka sendiri nggak kenal Ibrahim
Bangsa Israel nggak kenal Ibrahim, nggak kenal Ismail, ya. Banyak sekali. Malam ini kita buka ayat ya. Ya, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ia memberitakan firman-Nya kepada Bani Israel, yaitu Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Jadi Elohim ini tidak berbuat lagi atau tidak buat perjanjian lagi atau tidak berkata-kata lagi kepada bangsa selain bangsa Israel, apalagi kepada bangsa Arab. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa ini, yaitu bangsa Arab, bangsa yang lain-lain, tidak mengenal hukum-hukum Elohim, tidak mengenal Elohim, tidak mengenal YHWH. Itu loh Pak. Ya. Jadi berbeda. Iya. Memang kita buka lagi. Betul. Kita buka aja supaya mereka kepanasan kan. Aneh-aneh, saya bilang Tuhannya kok beda-beda ya. Beda Saya memang. ayat, saya bongkar dengan ayat bertubi-tubi. Ya memang beda Pak, beda. Nggak bisa Nah, disama-samain. baca perikomnya Pak, perikomnya aja. Oke, ya. Israel sebagai saksi Tuhan, Ya, Bani Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Nah, ini bangsa di luar bangsa Israel, ini bangsa yang buta, walaupun Tuli. punya mata. Ya, tuli sekalipun dia punya telinga, bangsa yang di luar Israel. Ya, biarpun berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa, siapapun di antara mereka yang dapat. Terus Pak naik Pak, yang dapat apa? Yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu, biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah yang mendengarnya dan berkata benar demikian. Jadi tidak ada di luar bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu buta dan tuli walaupun punya kuping, punya mata. Ya gitu. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk di sebelum aku, sebelum Elohim, sebelum YHWH, tidak ada sebelum atau sesudahnya, tidak ada lagi Tuhan yang katanya menciptakan langit dan bumi, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Elohim, akulah Adonai, akulah YHWH, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Tuhan bangsa Israel ini adalah juru selamat kepada seluruh dunia, seluruh manusia. Bukan ada lagi Tuhan yang tidak bisa menjadi apa-apa, karena Tuhan bangsa Israel bisa menjadi juru selamat. Ya, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang mengaku sebagai Sang Pencipta. Kemudian Elohim YHWH sudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kemudian ada Allah asing yang mengaku Allah, kemudian mengaku sebagai pencipta. Itu bohong. Ya, yang ada di antaramu, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Elohim. Allah ngaku-ngaku. Ya, itu mengaku-ngaku, berarti Allah palsu, Pak. Sedangkan bangsa Israel itu anak sulung. Masa anak sulung mau ditinggalkan? Emangnya firman Nabi Musa ini kaleng-kaleng? Ya? Ini ayat ini Anas, kira-kira kaleng-kaleng menurutmu? Ini coba lihat ini. Silakan. Emangnya ayat ini kaleng-kaleng? Enak-enak saja. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Elohim YHWH Sang Pencipta, Israel ialah anakku yang sulung. Ya, tidak akan ada lagi yang anak sulung lain lagi. Iya, yang enggak ada. Enggak mungkin mereka bilang anak sulung, berarti anak sulung itu kan berarti ada anak kedua. Jadi sekarang tidak ada Tuhan yang menciptakan lagi selain Elohim, tidak ada Tuhan pencipta lain lagi. Kalau ada
Ada Tuhan yang ngaku-ngaku pencipta alam semesta, berarti Tuhan abal-abal atau kaleng-kaleng itu Pak Bom. Abal-abal. Bumi Sedangkan datar, ini bumi nggak bisa datar. ya. Ini sudah terbukti ya. Tidak ada bangsa Arab ciptakan pesawat, tidak ada kan? Bahlul semua. Iya. Bahlul Arab ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Elohimmu, ya, YHWH Elohimu Adonai, dan engkau dipilih Adonai untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Itu jelas. Jadi Kan beda toh. Kan dosa bilang beda. Bangsa yang di atas segala bangsa. Anak sulung, bangsa di atas segala bangsa. Untuk itu, mari kita Betul, buka betul. dalam kitab Apa yang Yesaya dibacakan oleh tadi Bang Lidara tadi betul. Sebenarnya sebab ada kesalahan Jadi berlaku tu- sebenarnya. Itu Nabi Muhammad hadir. Yang dibacakan tu betul. Jadi kalau yang kita menurut pada Tuhannya, ayat yang ditampilkan jadi tadi, yang salah satu sebentar, dari tiga kan, Anas. itu yang bermasalah. Sebentar sebenarnya. Anas, Okey, Anas. lanjut. Jadi Tuhanmu, Allahmu Tuhan yang dari mana lagi? Karena Beda. Tuhan yang mencipta itu adalah YHWH. Kok mencipta Oh, yang iya, langit iya. yang mana lagi? Mencipta yang mana Oh, lagi iya, itu iya. pertanyaannya Anas. Coba kamu jawab. Okey, begini. Ini Allah tu pencipta alam Udah Pak, semesta udah pasti Pak, satu. udah. Saya Menurunkan kita kitab tanya itu aja daripada Tuhannya Tuhan dia satu. yang ciptain Menurunkan Taurat, alam yang mana lagi? yang menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Nggak dan kitab-kitab lain yang bisa. tidak yang Anas, diketahui lah. Yang Anas, patut kami ketahui itu adalah kitab Injil, Zabur, Anas, Taurat dan Al-Quran. Pasti ada Tuhan yang satu. Cuma manusia yang mengubah-ubahnya yang Anas, sesuai nggak dengan ada ayat tadi kan, manusia salah satu daripada tiga kan. Itu yang bermasalah. So Nabi Muhammad hadir membetulkan itu. Itu je jawapan saya. Lanjut bang. Anas, ya, tadi sudah dikatakan YHWH Adonai itu menciptakan langit dan bumi, memilih para nabi, nabinya nabi dari bangsa Israel, tidak akan keluar dari bangsa Israel, menciptakan langit dan bumi. Sekarang Tuhanmu menciptakan langit dan bumi yang mana? Coba tunjukkan. Yang mana langit dan bumi yang diciptakan oleh Allahmu? Ya. Begini bang penjelasan saya bang. Cuma begini, Gimana? kitab-kitab yang diturunkan, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran tu Tuhan yang satu. Cuma manusia Iya, beda. jelas. Manusia telah menulis kitab dengan campur tangan manusia. Itu yang jadi masalah. Jangan dipaksain kalau berbeda, jangan dipaksain. Lanjut bang. Anas ya, YHWH sang pencipta ya, yang namanya YHWH Adonai itu menciptakan dunia dan isinya termasuk manusia, mengutus nabi-nabi. Dia tidak pernah menurunkan kitab, apalagi yang namanya kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil, karena Tuhan YHWH sang pencipta ini tidak suka nulis-nulis kitab, tidak suka bikin-bikin kitab, apalagi menurunkan kitab. Jadi yang suka menurunkan kitab pasti Tuhan abal-abal atau Tuhan kaleng-kaleng, karena Tuhan YHWH tidak pernah menurunkan kitab. Gitu loh Anas. Jadi makanya saya tanya sama kamu, Allahmu itu yang menciptakan dunia yang mana, bumi yang mana, terus menurunkan kitab kepada siapa, manusianya siapa, menurunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil kepada siapa. Jadi berbeza nih. Kalau Tuhan Oke, baik, begini jawabannya. Itu sebentar dengar dulu. Aduh, Biar paham banyak yang tak kamu. tahu. Tuhan yang berbeza ini yang menciptakan langit dan bumi itu namanya Adonai YHWH. Ya, yang nuzul ke Tidak dunia pernah ganti menjadi nama. manusia, nggak pernah ganti nama. Tak boleh Ya, diganti-ganti Yesus ke apa iya, ke, tak boleh. yang nuzul ke dunia menjadi Yesus Kristus. Yesus, jangan membuat Allah lain.
Jangan buat Jadi Tuhan lain. Allahmu Allah yang mana, Anas? Coba kamu jelaskan. Allah Okey, tuh baik, begini. Allahmu menciptakan dunia yang mana? Kitabnya diturunkan kepada siapa? Karena bangsa Israel yang sekarang ada sampai sekarang tidak pernah menerima, ya, nabi-nabinya tidak pernah menerima kitab Taurat, tidak pernah menerima kitab Zabur, dan tidak pernah menerima kitab Injil. Jelaskan, Pak. Okey, Anas. baik, begini. Jelas di Ya. Al-Quran menjelaskan tentang betul lah abang cakap Tuhan tidak mungkin menulis kitab dan diberikan kepada manusia. Begini bang, kalau Dan tentang tidak Al-Quran, menurunkan, dan tidak menurunkan kitab, tidak ya, ya, berwahyu, tidak menurunkan wahyu, tidak menurunkan kitab. Coba jelaskan, ya, silakan. ya, begini. Bermaksud daripada zaman permulaan ciptaan dunia, Allah sudah mengirim sesuai dengan ayat Al-Quran, Allah mengirim para utusan dia, iaitu Nabi ataupun Rasul. So, pada Siapa Nabi dan nabinya? Rasul itu diberikan wahyu Nabinya Tuhan. namanya Contoh siapa? kepada Nabi. Sebutkan. Nabinya siapa yang dikasih, yang diutus Allahmu? Oh, Siapa dalam saja? Islam. Okey. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Nah, Ishak, itu Yaqub, bukan Yusuf, nabi, Ayub, itu Syuaib, bukan Musa, nabi Zakaria, Yahya, Israel. Itu Oh, bukan nabi Israel, itu bukan nabi Israel. Nggak ada nabi Israel namanya aduh. Khidir segala macam, nggak ada. Gini, Itu bang, nggak gini. pernah ada. Gini, Nggak gini, pernah gini. ada. Nggak pernah Gini, ada, Nggak pernah Anas. ada itu. memang. Nggak pernah ada. Jadi Nggak tolong, pernah ada. Iya, coba kamu iya, ceritakan Tuhanmu Gini, menciptakan dengar, dunia yang dengar. mana? Ya. Begini. Dengar dulu jawapan saya. Begini. Setiap daripada zaman penciptaan manusia ni, permulaan Allah sesuai dengan Al-Quran mengatakan setiap zaman ataupun kaum tu diutus Nabi ataupun utusan dia. Dan kepada utusan tu diutuskan ataupun disampaikan wahyu ataupun firman Allah. Contoh pada zaman Nabi Musa, iaitu kitab Taurat Nggak disampaikan. ada. Nabi So Musa zaman tidak Nabi pernah. Isa, ini daripada Nabi konsep Musa. Islam bang, persi Islam. Abang tak boleh Iya, bantah bang. Ini makanya Nabi daripada Islam. Musamu di mana? Aduh. Sekarang Nabi Musamu di mana? Musanya dari Nabi- mana cerita Tinggalnya di Musanya? mana? Nabi Isa Bangsanya adalah bangsa Injil. Musanya apa? dari Yang mana? dinamakan Nabi Bangsa Isa apa? Injil. Itu yang dipraktikkan. So setiap Iya. kitab tu diturunkan Musa dari mana? firman Anas, yang sama Musa, ataupun Tuhan yang Musamu satu. bang. Cuma kesilapan Bang- manusia menjadikan Tuhan itu begitulah, menjadikan Tuhan manusia, menjadikan begitu begini. Ya. Oh, So nggak Nabi Muhammad bisa. hadir membetulkan itu. Anas, Itu jelas di sebentar Pak. Al-Quran. Nggak Ini bisa Nabi itu. jangan mengatakan Tuhan itu salah satu daripada Anas, tiga. Saya tak tuduh mana-mana. Anas, Yang mengatakan Tuhan Anas, tiga tu saya tak tuduh mana-mana. Anas, Masing-masing punya Iya. punya keimanan Anas, lah, saya tak iya, bantah iya, tentang itu. nggak Cuma apa-apa, Al-Quran nggak jelas apa-apa. ada kata itu. Telah Iya. kafir lah orang yang mengatakan Tuhan Iya, itu salah satu dari Anas. tiga. Saya tak tuduh siapa-siapa. Ah, Itu maksud Iya, saya. Anas. itu bukan Baik, buat lanjut, kita. lanjut. Itu bukan Iya, buat itu bukan Kristen. orang Kristen, itu orang lain. Itu Ya, buat Anas. Nestorian. Anas, jadi begini Anas, Nabi Musamu tinggal di mana? Bangsanya bangsa Malaysia atau Berbahasa bangsa apa? Arab atau bangsa Berbahasa apa? Turki? Dia memakai bahasa apa Nabi Musamu? Coba jelaskan. Pada abad berapa dia hidup? Silakan. Coba Anas, Oke, jelaskan. Musa berbahasa apa, di abad berapa, di negara mana dia hidup? Bangsa apa? Bangsa Oke. apa? Bangsa apa? Suku apa? Coba, biar kita Pak Anas Oke, kalau ngomong Nabi jujur Musa. ya, pakai data ya. Awas kalau nggak pakai data Pakai ya. data. Oh nak share screen ke Pakai boleh? data. Aduh, saya nak share screen panjang pula bahas kita. Kalau saya ambil ringkas Ya. padat, ringkas je lah. Saya tak suka panjang-panjang cakap ni sebenarnya. Saya suka Hmm. mendengar banyak, saya tak suka bercakap banyak. Okey begini, kalau Ya. tentang Nabi Musa ni lahir sebelum 2076 tahun sebelum Masihi. So berkenaan dengan meninggal 1392 tahun sebelum Masihi. Bangsa Mesir. apa? Bangsa apa? So, yang Bangsa saya tahu apa? adalah Yang ditanya bangsa. Yang ditanya bangsa apa dia? Negaranya negara mana? Mesir bang. Kalau yang saya tahu dia berbahasa Ibrani. So berkenaan dengan tu nggak ada. Nabi Musa Oh, adalah kalau bangsa Ibrani itu berbeda dengan kamu punya. Nggak beda. Berarti Musa kamu beda. mengambil, Iya, iya. beda. kamu mengadopsi cerita Berarti kamu ini. Kamu mencuri. adopsi. Kamu mencuri. Iya, iya. Kamu Tuhan mengambil, adopsi. Pakai data, pakai Ya. data Pak. Berarti, Satu dengan kitabmu adopsi. Pak. berarti Tuhanmu mencuri Musanya dari Israel. Itu mencuri namanya. Iya, Iya, udah jelas. Ya, itu Tak boleh mencuri cakap apa. Anas. Okey, lanjut Ya. lanjut bang. Ya. Terus Nabi yang Umur lain, berapa Musa meninggal? Umur berapa Musa meninggal? Nabi Musanya dia, Nabi Musa. Oh iya iya. Nabi Musanya meninggal umur berapa?
Kalau Anaknya meninggal siapa? Di mana? cari Di Anaknya mana siapa? dia meninggal? Di Anaknya mana dia siapa? meninggal? Meninggalnya kalau di mana? Istrinya Anaknya siapa? siapa? dengan Nabi Musa Istrinya ni sebab siapa? dia ada, kalau saya nak cari tu panjang lah masa dia bang tentang tu. Iya, enggak Ya, apa-apa. Ya, siapa yang kau tahu? Siapa yang dia. kau tahu? Cuma kalau tentang Nabi Musa ni sebenarnya dia ada umat dia sendiri, macam Nabi Isa ada umat dia. Kalau abang bertanya tentang Nabi Musa, saya kena cari dia punya data-data dia, kena ni lah, saya tak boleh bercakap dusta di sini. Jadi Berkenaan dengan Nabi Musa, dia ada umat dia, macam saya Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So berkenaan dengan nabi-nabi sebelumnya wajib kami imani saja. Adanya Okey. mereka, Berapa adanya lama diturunkan Musa? ada Berapa diturunkan lama wahyu daripada Musa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je yang perlu Berapa kami lama? umat Islam imani. Tentang yang lain tu Berapa kami lama Musa tinggal di Mesir? tahu Berapa tentang lama wajib, Musa tinggal di Mesir? wajib Pertanyaan kami saya, mengetahui berapa tentang lama itu. Musa tinggal di Mesir? Berapa lama Musa tinggal di Mesir? Itu maksud saya bang. Kalau abang tanya tentang tu, saya kena mencari data-data yang inilah cari sahih. dulu datanya. Cuma cari kalau- Coba cari data dulu. Kamu cari data dulu baru kamu masuk lagi. Saya Kamu rasa- masuk lagi. Kamu cari dulu data. Cuma kalau daripada saya Ya. sebenarnya kalau nabi-nabi sebelumnya tu sebenarnya hanya untuk kami wajib mengetahui adanya mereka dari turun kitab untuk Nabi Musa, kitab Taurat. Tapi zaman Berarti mereka sudah semua habis. fiktif ya. Fiktif itu. Semua fiktif. Zaman Nabi Ya, Isa sudah berarti- habis. Tapi kita umat manusia berarti di akhir bohong zaman patut semua. mengikuti Nabi Berarti Muhammad Berarti bohong SAW. semua, Pak. Berarti Berarti bohong semua dia. Dia adalah Ya, Nabi fiktif untuk semua Nabi Udah akhir ketahuan. zaman. Itu je betul ya bang. Udah ketahuan. Semua. Jadi dia Bohong. gini Pak Lidara, kalau saya lihat dia tidak penting Musa, dia tidak penting Ibrahim, dia tidak penting semua, yang penting Muhammad saja. Iya, betul. Jadi Muhammad betul. ini kalau saya hitung-hitung dia jadi Tuhan. Iya, jadi begini Pak Lobo, Karena apa? Pak King David, semuanya Ya, ya Yang lainnya itu teman-teman. hanya dibumbu-bumbuin aja. Iya, itu Dan cuma lain hanya bumbu itu doang. dongeng, Iya, dongeng, fiktif, dongeng, fiktif, dongeng, dongeng. Iya. dongeng. Itu hanya dongeng saja supaya membenarkan itu. Ya, jadi begini Anas ya. Jadi apa yang dikatakan itu tadi semua itu jadi orang yang menuhankan manusia itu orang bodoh. Itu orang tak waras kalau menuhankan Betul bang. manusia. Betul bang, betul. Iya, Betul. jadi iya. Setuju, saya setuju Jadi, sangat bang. iya setuju. I very Jadi, agree bang. iya, I iya. very agree. Jadi, Itu pernyataan. iya, Ah. jadi Tuhanmu sebentar. Jadi Tuhanmu menuduh orang manusia juga tidak waras. Karena menuduh orang yang menuhankan manusia itu tidak waras. Orang yang menuhankan manusia juga tidak waras. Yang mengatakan orang menuhankan manusia juga tidak waras. Itu loh Anas. Agree Ya. itu saya. Itu Betul. agree kita. Agree itu. Setuju itu. Jadi, Agree, betul. Agree. Kita agree. Jadi kalau ada orang yang manusia yang menuhankan manusia, itu orang tidak waras. Kalau orang ada yang berkata bahwa ada manusia menuhankan manusia, lebih tidak waras lagi yang berkata itu Anas. Agree itu kita, agree kita. Oke. Jadi pertanyaan kemudian, jadi Tuhanmu, I very agree about you. Tuhanmu Allah ya agree. Jadi yang berkata bahwa ada manusia yang menuhankan manusia itu lebih tidak waras daripada manusia yang menuhankan manusia. Oke, kita agree ya Anas. Jadi sekarang saya tanya, Tuhanmu, Allahmu menciptakan dunia yang mana? Gimana? Ulang balik tak faham saya. Gimana? Ya, tak paham. Abang tidak Jadi, agree orang menyembah agree, manusia, tapi lebih iya. tidak. Okay. Tidak waras Okay. orang yang mengatakan bahwa ada manusia menyembah manusia karena tidak pernah ada manusia menyembah manusia. Itu lebih tidak waras yang berkata itu. Okay. Ada orang ya. Jadi gitu. Agree kan? Anas agree ya? Dia masih Anas, bingung, Pak. agree ya? Dia masih bingung gitu. Agree Dia ya? masih bingung. Setuju ya? So, Ngerti nggak, agree Anas? lah kalau betul. Setuju kalau orang manusia yang menyembah manusia disuruh bertaubat, setuju. Oh ya, yang berkata ada Setuju. orang menyembah manusia, orang tidak waras, lebih tidak waras dia. Ada yang berkata betul. tidak waras. Agree ya? Agree ya? Jadi kitabmu itu jadi tidak waras karena mengatakan ada orang menyembah manusia. Itu tidak waras karena tidak waras, pernah betul. ada. Ya waras tidak lah pernah Pak Lidara. ada, Kan ada tidak bilang pernah kata orang yang ada manusia. Sebentar, sebentar Ibu, ini, sebentar. saya lagi tanya mana. Jangan nyerocos. Jadi di dunia ini
Tidak pernah ada manusia menyembah manusia, yang disembah Tuhan. Itu Anas ya. Ya, jadi gitu. Sekarang pertanyaan saya, Anas, Tuhanmu, Allahmu menciptakan dunia yang mana? Karena dunia ini sudah ada diciptakan oleh Adonai YHWH. Gitu. Coba Anas jelaskan. Dunia yang mana yang diciptakan sama Tuhanmu? Coba jelaskan. Dongeng. Mungkin biar Pak aja Yuni dia boleh jawab. jelaskan. Saya siap sediakan. Sedang sediakan. Oh, kalau Yuni untuk jangan bom-bom. tanya Yuni yang boleh itu, jawab, kelas kan? berat. Oke. Kalau Yuni jangan tanya itu, Pak Lidara, Ini kelas tidak berat. bisa jawab. Nanya Berat. yang gampang aja. Nah, Nanya ya, Yuni yang gampang ya. gampang aja, jangan Oke. Bukan, saya santai. sedang sediakan Iya, soalan iya. untuk Mbak Yuni, kalau Saya- masuk sedang saya- nanti sediakan saya salam tanya- dulu Mbak soalan. Yuni. Ya, saya tanya Nanti Yuni salam yang gampang dulu. aja nih. Nanti Yuni, dulu. Saya mau ketawa aja kali tadi ngomong-ngomong seperti itu. Banyak Ya. hal yang bikin saya ketawa dengan kalian ini Iya. semua. ya nggak apa-apa, Sama, ketawa kita aja, juga lagi ketawa aja. ketawa. Ha 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 Kita ha juga gitu lagi dong ketawa. ketawa. Tertawa di bawah Ha ya. ha 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 gitu. Ya, saya mau Kita tanya juga Yuni lagi sekarang. Gini ketawa. Yuni, begini Yuni, begini. Ya, Santai dulu, oke. santai dulu. Nah, sekarang Saya saya ngomong nanya Yuni, Yuni kalau dulu masuk salam dulu, dah. jangan putus ya Mbak Dulu. Yuni. Mana Salam boleh dulu nggak dong, bagi salam dulu. ngomong, tanya-tanya aja Oke. gimana? Ya tunggu Yuni. yang lain banyak yang belum bicara ini. Salam dulu ya Mbak Yuni ya. Salam dulu ya. Salam. Selamat malam semua. Ya, Assalamualaikum selamat malam Mbak Ya. Yuni. Ada yang mau ditanya? Jangan atau pakai- mau menjawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai selamat malam, Yuni. Yuni, jangan pakai selamat malam. Gimana sih ngomong aja belum? Yuni, pakai gini Yuni. Hai guys, bilang hai guys dong, bilang gitu dong. Selamat malam, Hai guys. guys, saya ulang tahun gitu dong. Saya ulang tahun guys. Gitu dong Yuni. Kasur. Bos kasur. Oleh saya masuk itu bodoh itu belum lagi ngomong udah mau ditanya-tanya gimana sih santai kali. Bos boneka, bos boneka. Beri hormat dulu lah itu Bro Yuni. Lidara. Bro, Ajax menang. Iya, Ajax menang. Hore, puji Tuhan. Menang. Mantap. Tadi ketinggalan 1. Oke, 3-2. sudah siap Yuni mau ditanya. Ya nggak bisa enak aja mau ngomong aja belum mau ditanya terus. Itu udah ngomong. Tanya dong Saya sekali-sekali. Pak, Ya Pak belum dong. King Kan- David, saya bertanya Mau ngomong dulu baru boleh bertanya. Ya ngomong. Ayo ngomong apa? Apa yang mau di ngomong? Tawar boneka apa tawar kasur? kasur saja lah. Tilam-tilam. Ya, Halo guys, Boneka selamat dorongan. sore. Hari ini hari jadi saya, Bos Kasur. Wih, Kami bertiga mantap. aja nih. Emi cepat nih, kita bicara langsung. Halo guys. Halo guys. Waduh. Guys. Pak Selamat. Week. Ya. Pak Selamat yang baju hitam itu Pak Selamat. Mbak Yuni kenalin Mbak Yuni. Baju hitam kenalan dong Mbak Yuni. Kenalan aja sembarangan kamu. Istri orang tuh. Istri orang nggak boleh. Oh, Masa udah pakai guys dulu. Mbak Yuni, yang belum bersuami siapa? Yang belum bersuami siapa? Semuanya udah bersuami. Alah, jangan gitu lah Mbak Yuni, kenalin. Jangan-jangan Mbak Yuni sendiri belum? Ayo. Belum. Masa? Suaminya Guys. kabur. Yuni suaminya kabur, Pak Selamat. Waduh, Mbak Yuni. Saya udah nggak tahan. Dari mana itu Pak Lidara? Nggak Pak, makanya tahan jangan dia. masuk. Nggak Pak tahan sama Lidara mulutnya jangan Yuni. bawa data-data palsu. Mbak Yuni jujur, Mbak Yuni saya mau tanya. Palsu aja tahu Mbak dari Yuni. mana? Mbak Yuni, jawab Ya. dengan jujur ya. Mbak Yuni masih sendiri atau sudah double? Udah Triple, Pak. triple. Double kan Udah triple. Udah triple. Triple. Aduh, Sasis, bertiga kan? Sasis bengkok, sasis bengkok, Kan sasis kan bengkok. boleh Pak. Yang Sasis juga bengkok. Nomor 5 itu Pak. kalau Pak. kalau cowok kan boleh 4, cewek boleh 4 juga dong.
Pak Ya nggak Selamat. boleh gepa enak aja Iya, Pak sembarangan. Selamat. Pak Ya, Selamat. Loh, ya. Udah kan boleh, Pak. sasis udah bengkok, bekas kecelakaan, jadi susah. Kan Nah, nanti Bisa di parkir. surga berarti 72 pangeran. enggak, ini masalahnya perlu diulek ini. Pak Mbak Selamat Yuni doyan nanti di ngulek mulu. nanti di surga 72 pangeran loh, Pak Mbak Enggak Yuni loh, di nguleknya antri pakai loh. apa dulu. Ah, yang bener aja. Mbak Yuni Ya, Ya, tadi Pak belum Selamat. Mbak dijawab, Yuni, Mbak Mbak Yuni. Yuni. Pak Bobo ngomongnya dikasih dijanjiin 100. Iya, Hah? Mbak Yuni Alah, tanya dulu alah. nih, Bohong. jawab dulu single apa double? 100. Lagi tambah banyak. Ayatnya di mana? Bohong. Mau tanya Ayatnya di mana? Pak Bobo lama enggak? Udah bosan Ayatnya di dijawab. mana? Bohong. Tanya Udah, Pak sekarang Bobo, saya tanya. Pak Bobo masih hidup Dah. aja. Pak Bobo ayatnya di mana yang dijanjikan Yesus Eh. 100 itu mana Pak Bobo? Nggak ada, itu bukan janji 100, salah ini, kamu salah pikiran. Pak Kalau Bobo baca sendiri baik-baik, ngomong gitu Pak. kalau kamu baca baik-baik nggak demikian. Makanya Yuni, kalau baca Alkitab itu harus punya Roh Kudus baru bisa ngerti. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa ngerti. Tak Kemarin tanya kan kamu ditanya, sekarang ya. Pak Bobo Tafsir, ngomong iya tafsir. 100 istri Ya, katanya kena gitu. tafsir. Pak Bobo sendiri mengiyakan enggak? Guys, saya mau tanya lu guys, boleh nggak guys? Mau tanya dulu Pak Bobo betul nggak ada dijanjikan 100 istri? Pak Bobo kemarin ngaku iya kok. Udah, Pak Bom yang jawab. Udah, Tuh bilang Yuni aja, Mbak cari-cari Yuni. Pak Bom itu. Mbak Yuni jawab yang jujur, Mbak Yuni. Mbak Yuni single apa double? Jawab yang jujur. Triple katanya triple. Kan 100 istri kan Pak Bobo? 100 Berani jawab ini. darah kan Pak Bobo kan? Pak Bobo ngomong gitu kan? Berarti sering diulek ini. Nggak berani jawab. Berat. Mbak Yuni. Mbak Yuni. Pertanyaan ini sama King David belum dijawab tadi sore. Pertanyaan anak TK juga nggak bisa Itu kan yang tadi sore, sekarang dulu jawab dulu. Mbak Yuni single apa double? pertanyaan anak TK aja nggak bisa dijawab sore-sore Mbak itu Yuni, malah Mbak marah-marah. Yuni, Tuhan kita single apa beda. double? Ya iyalah, Tuhan kita memang beda. Udah gitu kalau bikin room itu bikin room buat apa? Lu berantem sama Anas lu. Anas bilang tadi Tuhannya sama lo. Yuni, tadi Anas bilang Tuhan kita sama. Nah, emangnya Ro memasak ini? Tuh, tanya King David. Yuni tak mengakui Yuni. Yesus mati. Pertanyaan anak TK juga bisa dijawab. Katanya Yun nggak pintar bawa Ayo. data, nggak bawa bukti. Itu Pak Bom kan tanya, sampean kan tanya ke Bom, biar Bom yang jawab. Nah, Pak Bobo lagi sakit gigi. Tanya Pak Lidara aja deh, gantian. Pak Lidara lebih pinter. Hai guys mau tanya guys. Tanya guys. Pertanyaannya aja belum jawab. Halo guys, boneka 1 kilo berapa guys? Mbak Yuni. Teman-teman, Emangnya jengkol? Iya. teman-teman. Mbak Yuni, saya bertanya sama Mbak Yuni, bolehkah? Oh, Boleh. silakan. Monggo. Baik, oke. Monggo. Mbak Yuni, apakah percaya bahwasanya Yesus mati tak? Percaya. Kalau menurut Islam, Nabi Isa ini bukan Yesus ya. Nabi Isa Bukan. tadi dibunuh. Ya, bukan tanya Isa, nanya Yesus. Kalau Bukan tanya katanya Isa. Iya, kalau Aduh, kata dia malah makan di situ. Beuh. Mbak Yuni macam mana? Percaya kan? Isa mati kalau tak? Yesus itu kata kalau Mati Yesus lah, itu Pak. Astaga. Mbak Yuni, Isa mati tak? ya dulu menurut dong. iya kan tadi dibilang katanya menurutnya itu nggak dibunuh. Oke, Diangkat oke. ke Boleh itu pembumbung Nabi Isa tampilkan. ya, itu Nabi Isa ya. Oke. Kalau Yesus Nanti nggak baru tahu ya. percaya Kalau baca yang ya. katanya kalian Mbak Yesus Yuni. itu tidak disalib, itu kepercayaan Siapa kalian. yang ganti? Sudah. Siapa yang ganti dia? Saya bagi tunjuk supaya kamu paham. Boleh Pak Bom tunjukkan yang saya kirim dalam WhatsApp, boleh. Nanti baca nomor 3 ya. Jangan, nggak bisa. Nggak ada teknisi. Kirim di live chat aja, namanya apa? Di WA nggak Itu bisa. arti kubro adalah kiamat. Ini aja kirim Ada di ke situ.
Kirim ke apa? Ke private chat Delete saja, chat. private chat. Delete chat kah? Oke. Ya, Saya private chat, tulis. private chat. Oh, sebab saya pakai handphone ini, tak boleh, mesti saya tulis saja nih. Itulah Itu. sekarang tuh handphonenya harus canggih, jangan handphone lama-lama. Makanya yang udah lama-lama tuh dibuang aja, nggak canggih lagi, Nanti- nggak ikut perkembangan zaman. Nanti Yuni Ya, baru tahu bahwa berarti kitabnya Bu Yuni juga harus dibuang karena tidak Ya mengikuti lah, itu kan yang terbaru. zaman. Ini enak Oh. aja. Yang lama-lama itu dibuang aja. Oh gitu. Mau direvisi aja. Gitu ya. Bagaimana caranya ini? Ya iyalah yang baru yang dipakai. Shalom ya. Perkembangan zaman. Selamat malam Bu Yuni. Malam yang. Pak Bob. Oke, silakan dilanjut satu persatu diskusinya ya. Terus itu mau kerja itu. Bapak belum kerja. Jangan makan terus. Kerja kalau nggak makan gimana? Share screen Pak, share screen Pak. Makan terus. Pak, saya udah share screen. Tolong Pak. Pak Bom kerja, Pak Bom. Makan terus Pak Bom. Ya. Pak David. Sudah. Pak David. Malah kecil-kecilnya ini nggak kelihatan. Kayak gini nggak kelihatan. Ya. Udah tua. Dibacain dong. Pak David. Suaranya paling mantep dia ada. Iya, Pak King Davi mah suaranya mantep, sampai marah-marah gitu. Udah saya yang baca deh. Oke. Ya. Firdaus. Ya. Itu dari bahasa Persia itu artinya taman. Ya. Menurut Islam adalah tujuan akhir yang paling didambakan yaitu kenikmatan ala hedonis tanpa akhir. Ya. Penggambaran Firdaus Paradiso menurut Nabi Muhammad. Ya. Ini ada surah-surahnya. Surah 56 terus panjang tuh. Sampai 38. 39, 40, 41. Oke. Nah, kita lihat. Dalam Bible, Firdaus mengacu ke Taman Eden pada kisah penciptaan. Menurut Kristen, Firdaus tempat orang-orang percaya mengalami kehadiran Tuhan. Dalam Injil Lukas, kata Yunaninya Paradiso. Ya, diucapkan oleh Yesus di kayu salib, menggambarkan suatu kondisi, ya, bukan tempat. Tapi gambaran itu akhirnya melenceng pada kenikmatan hedonis, seperti kutipan Firdaus dari kitab Wahyu Petrus, The Ethiopic Text. Ya, di sini kita bisa lihat ya, dari mana sumbernya. Oke, kita bisa lihat ini. Intinya begini. Dan dia memperlihatkan padaku sebuah taman yang agung, terbuka penuh dengan pohon yang beraneka warna dan buah-buah yang membangkitkan selera dan bau wewangian. Keharumannya menyenangkan dan datang dengan lembut pada kami. Dan daripadanya aku melihat banyak buah. Dan Tuhanku dan Allah Yesus Kristus berkata kepadaku, tidakkah kamu melihat kerabat dari ayah-ayahmu? Ini dari kitab Wahyu Petrus ini Injilnya, Injil palsu ini Pak, Gnostik ini. Tentu saja dalam percayaan Kristen tidak terlihat peri kata Persia untuk fairy, nymph, sprite, atau horiah atau hori. Ya. Karena menurut kepercayaan Kristen di surga orang hidup tanpa jenis kelamin. Tapi bagi Nabi itu kurang afdol atau menyenangkan. Oleh karena itu dia memasukkan unsur-unsur dongeng Persia yaitu peri. Dengan tambahan cerita tentang sungai di Firdaus dari Bible dan bidadara Kamir. Maka lengkaplah kenikmatan hedonis tanpa akhir dari Firdaus untuk membuat seorang pemuda ... rela mati syahid. Peri di surga bukan dari dongeng Persia, tapi bukan ajaran Zoroaster resmi. Dalam dongeng Persia ada yang laki-laki. Ya. Jadi isinya itu dari sini, contekan dari sini.
Ya Bu ya. Ibu bisa jelasin Bu kenapa bisa ada contekan Bu? Nanya apa sih? Nggak ngerti, panjang-panjang amat ngomong nanya Ya. juga nggak tahu. Kenapa isinya buku Ibu adalah contekan? Bu? Contekan. Contekan dari mana tuh? Tadi udah. Iya, Ibu saya lagi tanya itu. ngapain sih tadi? Enggak habis Kak. Dari- Saya mah terus terang saya mah nggak pinter-pinter amat. Jadi kalau nanya Ya, itu jangan pusing soalnya. dari kitab Injil, Wahyu Petrus, kitab Gnostik. Oke. Saya jawab ya pelan-pelan. Tarik nafas dulu. Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu mencontekkan. Itulah makanya Nabi Muhammad itu dulu tidak bisa membaca dan menulis sebab dia pun tak tahu. Itulah yang akan dituduhkan kepada beliau. Dia itu suka mencontek. Bagaimana dia bisa mencontek? Dia nggak bisa baca tulis. Itu kenapa Allah Sudah angkat dia sebagai tidak itu sebagai ya seperti ini akan ada difitnah. Oh, kamu mencontek Alkitab lama. Nah itu jadi sudah membantah duluan bahwa dia itu memang umi dan nanti saya. Mbak Yuni. Oke, kalau begitu, Mbak Yuni. ya berarti siapa yang salah Bu? Pak Bom, saya share screen lagi Pak Bom. Coba ya. Sudah terbukti semua. Ya. Ya, oke. Baca dulu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengaku yang menurunkan Al-Qur'an dan menjaga kitabnya? Surah 15 ayat 9, ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang memeliharanya. Kenyataannya isi Al-Qur'an itu mencontek banyak sekali dongeng-dongeng dari kitab lain, Talmud atau kitab Injil apokrif. Siapa yang salah dalam hal ini? Yang menurunkan Al-Qur'an atau yang menulis ya? Nanti Ibu jawab ya. Jadi jangan heran kalau orang-orang pada masa Muhammad mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Ayatnya ya, surah 6 ayat 25, surah 8 ayat 31, surah 16 ayat 24, surah 23 83, surah 25 ayat 8, surah 27 68, banyak kali. surah 46 17, surah 68 15, surah 83 ayat 13. Waduh. Kami jawab. Siapa yang salah dalam hal ini? Yang menurunkan Al-Qur'an atau yang menulis ya, Bu? Oke, bisa saya jawab? Silakan. Anda bertanya siapa yang salah. Loh, Anda pertanyaan apa itu kemana arah tujuannya? Anda bertanya siapa? Anda bertanya siapa yang salah? Kan saya udah bilang Nabi Muhammad itu dulu umi, dia nggak akan mencontek. Itu setelah itu Anda bertanya pula siapa yang salah. Dan kan Pak Anas sama saya juga Muslim kan udah bilang bahwa kami itu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jika ada persamaan, dan memang yang dari Allah itu ya sama. Saya udah bilang Allah itu dari awal, sekarang sampai akhir, sampai nanti. Taurat Zaburnya mana Bu Yuni? Masalahnya Taurat Zaburnya yang mana coba mana? Izin bicara sebentar. Mohon maaf di mana itu ya. Kalau mau ngomong sepatah dua patah pasti diserbu-serbu. Santai. Iya, kalau ngomong itu pakai data yang jelas, yang akurat, yang valid, yang absolut. Boni, kamu diam lah. Bising ah. Ya, kalau secara seperti itu jadi jelas ya. Ada edukasinya gitu Bu. Silakan. Saya memang nggak pakai data. Nanti kalau saya bawakan data satu lemari, kamu nggak bisa ngomong. Sedangkan saya nggak bawa data. Saya kasih satu mobil. Kamu ngomong apa sama saya, Boni? Kasih satu mobil. Saya nggak mau ngomong sama Boni. Boni mau ngomong apa sama saya? Tunjukkan Taurat Zaburnya mana Bu Yuni? Iya, kamu ngomong apa sama saya? Sabar Pak Eser, sabar Pak. Perkataan saya dulu. Kalau kamu memang pintar, kamu sangkal perkataan saya dulu. Taurat Zaburnya mana Pak? Sebentar. Boni dulu. Coba kamu sangkal perkataan saya. Di mana kalian salahnya? Coba ya. Barang data. Kamu yang berani. Biarin. Gak apa-apa, biarin Pak. Gak apa-apa. Kok kayak gitu modelnya tuh Bu Yuni? Saya ucapkan bener loh. Tunjukkan datamu satu lemari, saya kasih satu mobil. Semua saksi di sini semua mendengar.
Ayo. Ayo, Saya ditantang tuh. Ayo. Aku mau saya kasih tunjukkan satu lemari. Tunjukkan ke saya. Data-data. Sedangkan saya nggak ada data, Bun. Oke, kalau yang saya katakan itu adalah salah, coba Anda tunjukkan yang salah itu di mana dengan data Anda. Itu bukan bentar, Kang David, jangan dipotong-potong dulu dong. Saya mau bicara nih, penting. Saya mau bicara penting, jangan dipotong-potong dulu. Silakan Bu Apri, silakan. Ibu Yuni tadi mengatakan bahwa Ibu mengimani Taurat Zabur. Sekarang saya minta sama Ibu bawa datanya di mana Taurat Zabur dalam iman Islam. Saya tunggu sekarang. Right Boleh now. saya jawab? Right now. Boleh saya jawab? Saya minta Boleh datanya. saya jawab? Silakan. Oke. Silakan. Saya udah bilang saya cuma boleh mengimani. Oke. Sebab gimana? Kamu itu berarti itu klaim sepatah kata. Gitu ya. Itu ibarat begini. Klaim itu terserah Bu. kalian. Sekarang kan Kayak begini Bu Yuni, nanti saya bilang gini, pacar saya Bu Yuni. Lalu nanti Ibu Abre tanya, mana pacar lu? Saya imani saja Bu Yuni pacar saya. Kan boleh dong. Kan boleh dong saya imani Bu Yuni jadi pacar saya. Tapi kan saya nggak punya bukti bahwa Bu Yuni pacar saya. Itu kan Bu Yuni ngomong seperti itu. Hanya imajinasi. Kan hanya imajinasi. seperti itu. Kami hanya untuk mengimani. Memang kitab itu pernah ada, tapi kami nggak disuruh untuk mencari, mempelajari atau apalagi untuk melaksanakannya. Kalau mencari juga Bu Yuni nggak bakalan punya. Kalau mencari juga Bu Yuni nggak bakalan punya. Ya, itu makanya Semua ketika juga pakai data, Bu. Gimana saya sih, bilang, Ibu? kenapa? Sekarang saya tanya Ibu, kalau Ibu mau cari Zabur, Bu Yuni, mau cari Injil. Bu Yuni, Sedangkan Injil Bu itu Yuni. kan itu udah entah asli entah tidak. Katanya saya dengar itu pun Taurat udah dibakar habis, orang-orangnya ada dibunuh. Macam mana kalian? Itu kamu Hoax lagi lo. Sebentar kalau Bu, Hoax biarin Pak. lagi lo. Biarin Pak sama perempuan aja Pak. Biarin. Bu Yuni, kalau kamu klaim seperti itu ya. Sedangkan manuskrip itu cuma secuil-cuil saya lihat. Sudah? Manuskrip yang kalian katakan masuk manuskrip Injil itu Sudah? cuma secuil-cuil. Sedangkan itu satu buku loh Bible itu. Sudah, kalau saya tanya sama kamu balik, saya hit kamu. Di mana Injil Isa? Saya udah bilang. Ayo. Mana Injil Isa? Ayo. Jadi jangan bicara terus gitu, gantian satu-satu. Sudah Rosa. Injil sudah Rosa. Jadi satu-satu kalau bicara yang jelas ya, nggak usah pakai strategi nyerocos terus gitu. Bicara santai saja ya. Itu saya tanya Santai ke Anda, saja. Pak. Injil yang Anda bilang sekarang Bible itu aslinya datang dari mana? Bisa Anda buktikan Bible itu asli? Asli Bu. Biarkan Ada Bu aslinya. Kalau mau biarkan Pak, ini perempuan. Manuskrip Bible juga cuma sepotong Biarkan. sekecil, sedangkan Bible itu satu buku gede. Nggak usah saya tanya sama kamu Injil Isa mana? Malah saya tanya Mana, kamu bisa? tanya balik sama saya. Nggak Saya bisa udah kamu buktikan jawab. nggak? Apa yang mau dibuktikan? Saya suruh kamu sekarang kamu bisa yang buktikan nggak kalau kita di museum The Dead Sea Scrolls ada gitu. Kalau kamu mana? Itu yang kamu Enggak, kalau kamu mana? Mana buktinya? Iya, mana buktinya Bu Yuni? Mana buktinya? Apa? Selamanya. Iya, kita bersatu seperti itu saya bilang itu kita Injil itu karena sudah ada. Bu Yuni kan tadi kan klaim. Bu Yuni kan tadi kan klaim. Bible itu saya tanya itu asli datang dari mana? Sedangkan manuskrip itu masih potong-potong saya lihat. Sudah. Tantang Anda bisa buktikan nggak Bible yang Anda pegang itu asli? Sudah, ini bicara diskusi kayak begini ancur banget ya. Hancur banget diskusi kayak gini. Apa sengaja kali ya? Data kalian sekarang. Saya mau lihat. Nggak usah, kita udah bahas semua di channel Palidara kok. Gimana Bu Yuni? Jangan nantang Bu Yuni. Mana?
Iya, sekarang saya tanya sama Bu Yuni. Bu Yuni kan tadi kan Bu Yuni kan tadi kan klaim Tuh, bahwa dibilang bom-bom apa itu Yuni? yang kalian pegang itu sebentar Pak Lobo, jangan diselak-selak nanti apa nggak fokus yang lainnya ya. Jadi Bu Yuni, kalau Bu Yuni berani dengan lantang mengatakan klaim bahwa Injil Isa, Injil kalian itu Injil palsu yang katanya palsu, gitu-gitu tuh itu nggak akan selesai Bu. Ya. Ya, sekarang Anda buktikan ini Bimbel saya. Coba silahkan. Sekarang saya tanya sama kamu Injil Isa mana yang hadir duluan itu yang hadir duluan itu siapa gitu loh Bu. Injil Isa mana? Asli. Sekarang Anda yang harus buktikan Bimbel yang Anda pegang itu asli. Selamanya. Cuci muka dulu Bu. Ini aja. Cuci muka dulu. Cuci muka. Cuci muka biar agak-agak pintar gitu ya. Cuci muka. Biar agak-agak keren gitu lah. Bu, boneka berapa Bu harganya boneka Bu? Heran saya dengan saya nggak mau data, oke saya nggak mau data. Nggak mau data, nggak mau data. Aku sama Anda. Berisik Bu Yuni. Bu Yuni. Ini aku anakmu. Bu Yuni, kalau Nabi Anda bersumpah atas Taurat, Anda mau bilang apa Bu Yuni? Percuma, strategi dia tuh begitu Pak Sang Penggugat. Percuma. Jadi mana ya, dia? Pak Bom. Tolong diskusi sama mana dia dia Yuninya? itu memang. Penggugat mana si Yuninya? Coba Pak. Tarik. Pak. Cerewet. Jadi memang dia itu strateginya hanya masuk room ya. Ya. Gitu-gitu doang. Ayo kita baca sama-sama. Hanya buat Ya. ribut saja. Silakan Pak Sang Penggugat. Beberapa orang Yahudi datang dan mengundang Rasulullah untuk hadir di Kauf. Ya. Lalu beliau mendatangi mereka tempat biasa mereka gunakan untuk mengaji. Ya. Wahai Abu Qasim, seorang laki-laki di antara kami berzinah dengan seorang wanita. Maka tetapkanlah hukum bagi mereka. Mereka lantas memberi bantal kepada Rasulullah untuk digunakan duduk. Beliau pun duduk. Kemudian beliau minta diambilkan Taurat. Naskah Taurat itu lalu diberikan kepada beliau. Beliau menarik bantal yang didudukinya dan meletakkan Taurat tersebut di atasnya seraya bersabda, Aku beriman kepadamu dan kepada zat yang menurunkanmu. Oke? Nah, kalau Bu Yuni bertanya, ya, mana yang asli? Berarti Bu Yuni bertanya juga, mengapa Nabi Anda bersumpah pada kitab itu? Kalau itu tidak asli. Biasanya kan kalian menuduh Paulus yang merusak. Paulusnya udah mati duluan. Dan Nabi Anda bersumpah pada kitab itu. Sebenarnya gini ya Pak Sang Penggugat. Kalau kita itu kan bukti-bukti manuskripnya ada ya, jelas ya. Apalagi waktu itu di mana di channelnya Pak Lidara kita sudah membahas. Ya, dari A sampai Z, dari depan sampai belakang, apalagi channelnya Bu Sofi itu dari depan sampai belakang sudah dijelaskan gitu. Tapi kalau kita tanya ke dia, kenapa ya nggak dijawab, malah muter-muter kemana-mana. Ditanya simple, Injil Isa mana? Mana buktinya? Gitu loh. Saya misalnya percaya bahwa di situ ada Pak Bom. Harus terlihat walaupun secara virtual. Oh iya, berarti itu Pak Bom loh. Ada Pak Bom di situ duduk. Oh di situ ada Pak Slamet Riyadi, ada Pak King David, Pak Lidara. Oh ada loh orangnya bisa komunikasi sama saya. Itu jadi pakai katanya afala ta'qilun. Dimaukan gitu, bagaimana kamu bisa mempercayai hal yang tidak absolut. Itu loh maksud saya. Jadi kalau cuma diskusi, mohon maaf sebelumnya ya, saya sebenarnya tidak mau tegas. Tapi kalau diskusinya buat apa? What for? Pakai data. Ini loh Bu Obre, ini loh kawan-kawan, teman-teman Kristen. Ini loh Injil Isanya. Kamu mengklaim Taurat sama Zabur, mana di mana buktinya? Itu loh yang ditanya itu. Kenapa kok takut gitu? Kenapa kok kebakaran? Kenapa kok muter-muter? Apa gitu? Manfaatnya apa? Nothing.
Ya, lain kali kalau masuk ke Yard Maaf Bu Aubrey, itu, boleh saya jawab soalan sebentar, Bu saya belum Aubrey? selesai bicara. Boleh saya jawab Saya belum selesai bicara. Okey, baik, baik. Okey, baik. Sorry. Kayak misalnya Pak Lanjut. Jadi saya Anas, boleh menjawab soalan Bu Aubrey. Oke, kayak Okey, misalnya baik. Kayak misalnya Pak Anas, Bu Aubrey saya mengimani Islam, silakan itu hak iman Pak Anas kok. Tapi tolong pakai data. Di sini loh Bu Aubrey, ini loh penjelasannya begini, nggak apa-apa. Ini loh Bu Aubrey, misal ini loh Pak Bom, teman-teman, Injil Isa. Itu yang bikin repot ini kalau nyomot-nyomot. Karena Isa dengan the Lord Jesus itu tidak sama. Tuhan Yesus perintahkan untuk baptis. Isa adakah? Itu yang saya bilang harus tahu apa sih makna penguasa. Makna Lord yang sesungguhnya itu ya Bu Yuni ya. Sudah dijelaskan sama Pak Erben juga masih juga begitu juga gitu. Silakan Pak Anas. Terima kasih Kak Aubrey. Boleh Tadi saya suka melihat Abang Sang Penggugat. Okey, baik. Lanjut. Sorry. Anas, sebentar. Saya ngomong dulu ya. Kalau ada kalau ada Yuni, saya heran pada berebut. Gini loh. Sekarang mereka selalu mengatakan bahwa mereka mengimani saja. Sekarang banyak orang mengimani saja ketika mereka memasukkan dananya ke satu koperasi. Mereka mengimani dananya aman. Ternyata belakang hari dananya hilang. Baru mereka teriak-teriak, nangis-nangis. Nah, sama dengan ini. Ketika mereka mengimani Taurat, Zabur, dan Injilnya, monggo silakan. Ya, mereka tidak bisa menunjukkan, monggo silakan. Karena apa? Mereka punya Taurat, Zabur, dan Injil yang sendiri. Kita punya Taurat, tanah dengan Injil, perjanjian lama, Mazmur, perjanjian baru. Ya Mazmur ya, tanah itu kan semua ya, tanah Nefim Ketuvim itu jadi satu. Tidak ada yang namanya Zabur. Jadi ketika mereka tidak bisa menunjukkan, biar saja. Terus kalau mereka mau mengatakan kepada kita punya kita palsu, apa urusannya? Karena apa? Karena itu bukan milik mereka. Jadi nggak perlu mereka ngomong. Sekarang yang kita tanyakan yang punya di mereka mana? Mereka tidak bisa tunjukkan. Berarti itu kan palsu dan abal-abal semua. Jangan kita tarik lagi ke punya kita. Jadi mereka bilang, oh kayak Yuni tadi bilang, wah itu Alkitab itu palsu. Bukan urusanmu. Karena bukan Alkitabmu. Bukan Alkitab kamu. Jadi nggak perlu kamu urusin Alkitab kita. Apa dia pegang aslinya? Punya kamu. Ya makanya nggak usah tanya pegang aslinya. Oh ya Allah, wong berbeda kok. Makanya kita minta aslinya mana? Kita jangan lewat dari batasan itu. Kita udah pisahkan yang asli dengan yang palsu. Ya, kita aslinya. Jadi ketika mereka mau tanya, oh ini itu bukan urusan mereka, nggak perlu dijawab. Karena apa? Karena mereka berbeda. Taurat, Zabur, dan Injil mereka sudah tidak ada. Ya silakan. Mau dibakar kek, mau ditelan makan kambing kek, mau diapa? Ya silakan. Tetapi mereka jangan mengatakan bahwa Taurat, Alkitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu milik mereka. Yang katanya diturunkan oleh Allahnya. Berbeda, gitu loh. Jadi Mahmadin. Termasuk Anas, ya kalau Anas kamu mengimani Taurat, Zabur kamu yang sudah dimakan kambing atau sudah ditenggelamkan di laut, ya silakan. Tapi jangan menarik-narik Taurat, Zabur, dan Injil kamu ke Alkitab kita. Berbeda. Yang palsu dengan yang asli berbeda, gitu loh. Yang kita yang asli karena masih ada. Kalau yang sudah tidak ada berarti yang palsu. Itu gampang, nggak usah kita ribut, apalagi ribut sama knalpot bocor. Kita darah tinggi sendiri,
kita akhirnya setruk sendiri. Kayak Pak Selamat akhirnya nyanyi-nyanyi sendiri. Makanya kan gini Pak Lidara. Makanya gini kawan-kawan, selalu saya ingatkan, kayak seperti saudara siapa di live chat Naryalong. Kita tidak bisa mereka sebenarnya tidak apa-apa berdiskusi bersama ya, saudara ya. Mau itu Muslim, mau itu Pak Anas, tidak apa-apa diskusi. Tapi tolong disiplin, pakai kitab masing-masing. Kita pakai Injil Kristus, Injil Kerajaan Surga. Mereka pakai Quran, pakai hadis. Itu fair. Itu nggak masalah. Itu hak iman mereka kok. Tapi kalau misalnya ditanya data, kalau kamu masuk YAR, kamu siap untuk data. Itu loh, ini yang jadi chaos ini di mereka sendiri. Karena apa? Cuman modal nyocos, nggak pakai data. Ribut jadinya. Itu namanya diskusi, nothing. Ya, biasakan disiplin menggunakan saya lanjut. kitabnya masing-masing Pak disiplin. Bombom boleh Silakan. naikkan, saya jawab. Amin.